Tuhan. Ada apa? Dewa balap Jason benar-benar berhenti. Dia kena ban kempes. Sebagai tim profesional, bagaimana bisa mereka membuat kesalahan dasar seperti itu? Apa dewa balap Jason akan kehilangan gelar kelimanya? Dia keluar. Jason keluar. Apa yang dia lakukan? Apa dia menyerah? Jason, 1,5 menit, 2 ban. Tidak masalah. Jason sedang mengganti ban. Strateginya terlalu berani. Tim-tim lain hampir menyusul. Bisakah Jason tepat waktu? Jason berangkat. Hanya 2 mil ke garis finish. Jason, makan debu. Kamu mau menyalipku? Tunggu 100 tahun. Itu dia. Gerakan khas Jason, pendakian naga. Jason menang. Mari bersorak untuk namanya. Jason, dewa balap. Keren. Aku nggak nyangka nyetir di gunung musim semi seru begini. Gunung musim semi bukan trek balap, tapi punya 5 tikungan neraka yang terkenal susah. Kalau kamu bisa selesai dalam waktu setengah jam, kamu pembalap tim top. Kenapa bos tiba-tiba bawa kita ke gunung musim semi? Apa cuma untuk Global Racing League bulan depan? Katanya mau cari seseorang. Siapa? Jason, mantan dewa balap, juara Baymont 5 kali. Jason, dia di sini. Bukannya dia pensiun 5 tahun lalu? Apa dia masih bisa nyetir? Mobil rongsokan apa yang berani nyalip aku? Kejar. Gak bisa ngejar, pelankan. Di depan ada 5 tikungan neraka gunung musim semi. Mobilmu gak sanggup, aku tahu. Orang ini gak ngerem untuk tikungan. Dia gak perlu, dia melaju di selokan. Dia mengendalikan mobil ini lebih lincah dari tangannya sendiri. 5 tahun lalu, aku memenangkan balapan itu, tapi kehilangan ibuku. Saat aku sampai di rumah sakit, dia sudah tiada. Setelah itu, aku tidak pernah menyentuh mobil balap lagi. Aku ganti nama dan bersembunyi di gunung musim semi. Pagi hari, aku membantu antar tahu di toko tahu. Sore hari, aku bekerja sebagai mekanik di bengkel. Hanya mati rasa. Kupikir ini akan menebus penyesalan. Bos, aku meninggalkan tahu di depan pintumu. Jangan lupa bawa masuk, aku akan turun gunung sekarang. Arthur, ayo, sarapan dulu. Selama 5 tahun terakhir, pengiriman tahumu paling cepat dan terbaik. Si Harrison tua itu, pasti dia dapat berkah di kehidupan sebelumnya bisa mendapat pembantu sebaik kamu. Terima kasih, Ibu Higgins. Tapi aku masih harus turun ke bengkel, jadi aku tidak akan mengganggumu. Anak ini, 5 tahun dan dia masih belum punya pacar. Aku berpikir untuk menjodohkannya dengan seseorang. Mengendarai AZ86, bro, kamu pikir kamu Kenji Sato, bintang film? Lihat, kamu sudah lebih dari 30. Masih bermimpi? Ya. Kamu mau berakhir di pohon? Maka kamu harus seperti aku, dan mengendarai Ksatria Gelap dulu. CLS Ksatria Gelap. Apa? Iri? Bisa kau kejar aku? Orang kampung, aku akan mengalahkanmu. Apa? Apa yang terjadi? Aku dilewati oleh mobil rongsok. Tidak mungkin. Pasti aku lengah. Tunggu saja sampai lain kali. Membosankan. Hei, Bapak Miller. Arthur. Kita punya banyak pekerjaan sore ini. Aku perlu kamu datang ke bengkel sekarang. Aku akan bayar lembur.
Duduklah, kalian berdua. Pesan dengan memindai kode QR. Kode QR-nya ada di meja. Bos, kami tidak ke sini untuk makan. Kami datang untuk menanyakan seseorang. Ini kota kecil. Kamu mencari siapa? Mungkin aku kenal mereka. Kami mencari seorang pemuda yang mengantar tahu. Dia mengendarai AZ86 tua, seharusnya dia sudah naik pagi ini. Ah, Arthur. Dia pergi setelah mengantar tahu. Dia mungkin sudah turun gunung sekarang. Turun gunung? Lalu di mana dia tinggal? Dia naik jam 4.30. Dan dia selalu pergi sebelum jam 6. Ada perlu apa dengan dia? Kami melihatnya saat naik. Dia mengemudi cepat dan mulus. Kami ingin bertemu dengannya. Dan belajar tips mengemudi darinya. Jadi kalian juga suka balapan? Itu bagus. Kalian harus lebih sering bergaul dengan anak itu, Arthur. Jangan biarkan dia terus-terusan diam. Ini alamat toko tempat dia mengantar tahu. Tokonya tidak jauh dari kaki gunung. Disitulah dia tinggal. Terima kasih. Omong-omong, bos, apakah ada bengkel di sini? Kami ingin servis mobil. Di kota di kaki gunung, hanya ada satu bengkel. Tanya saja di toko tahu. Mereka pasti tahu. Tidak jauh. Oke. Terima kasih banyak. Kami sengaja datang dan tidak bertemu dengannya. Kami bahkan tidak tahu apakah itu Jason. Jika kalian terlambat, tidak akan bertemu Arthur. Baginya, terlambat 5 menit berarti kalian kehilangan dia. Jack, kapan kamu akan balapan denganku? Jika kamu bisa mengalahkan semua orang di sini, semua pembalap di jalan gunung ini, maka aku akan balapan denganmu. Jalan gunung, ini turunan. Mulai sekarang, kamu tantang pembalap yang berbeda, dan lihat siapa yang menang lebih banyak balapan. Kamu mulai dari sisi selatan, dan aku mulai dari utara. Bagaimana? Kamu ingin sirkuit balap, kan? Sirkuit balap? Jalan gunung lebih seru. Ayah, aku sudah memutuskan. Aku ingin menjadi pembalap juara dunia. Berikan aku 300 juta rupiah saja. Aku sudah oke. Tidak ada uang. Kalau 240 juta rupiah, tidak satu sen pun. Ayah, anggap saja pinjaman. Oke, pinjam dariku, tidak termasuk biaya membesarkanmu, kamu sudah meminjam lebih dari 600 juta rupiah dariku. Pinjam dariku? Apa yang akan kamu bayarkan padaku? Aku. Sudahlah. Pak, selamat datang di bengkel. Butuh servis atau perbaikan? Halo. Apakah Dewa Gunung Musim Semi ada di sini? Maaf, belum pernah dengar. Bocah. Lihat. Nah, ini baru mobil sebenarnya. Spoiler besar, velg alloy, dan setir sport. Berapa biaya modifikasi ini? Permisi, Pak, apakah Anda Dewa Gunung Musim Semi? Akulah dia. Setahu saya, bos seperti itu. Benar. Kalau dia meninggal, saya akan jadi bos. Bak. Ayah memukul anaknya, semoga dia disambar petir. Minggir. Sebenarnya, saya dari tim Fast dari Beicuan, nama saya Leo, saya ke sini untuk menantang Dewa Gunung Musim Semi. Kami tidak punya dewa balap di sini. Ini bukan inisial D. Saya dengar bahwa mantan dewa balap dari Teluk Emas Jason ada di sini. Kamu punya info? Tidak tahu. Saya tahu. Tanya saja saya. Orang tua itu tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, katakan. Jason adalah sahabatku. Tapi dia pergi ke luar negeri. Bos, ini anakmu. Bagaimanapun, aku akan menunggumu di Gunung Musim Semi malam ini. Cuci mobil. Ikut aku naik gunung malam ini. Jadi, berapa yang kamu menangkan? Kamu. Sama. Kamu balapan sama siapa nanti? Bagaimana kalau kita putaran dulu? AZ85 tentu. Mengemudi mobil seperti ini di gunung butuh keahlian. Model apa ini? Kotak, persegi, 4 roda dan bodi. Dan kamu berani muncul? Aaron, banyak orang, kamu bisa? Tenang. Percaya dengan kemampuanku. Kemampuan? Kukira kamu baru dapat SIM bulan lalu. Jenius balap sejati tidak perlu SIM, aku dapat SIM karena harus. Baiklah. Tapi aku harus kembali ke toko tahu jam 3. Jangan khawatir. Lihat saja aku. Bisa cepat, nggak? Aku sibuk. Aku harus antar asistenku pulang nanti. Kamu bawa penumpang buat balapan denganku? Dewa Gunung Musim Semi. Apa? Ada apa dengan itu? Apa aneh dewa balap punya asisten? Dia kayaknya nggak ngerti sama sekali. Dia Dewa Gunung Musim Semi.
Harusnya dia nggak begitu. Kalau begitu, gimana kalau aku ikut sama kamu malam ini? Jadi kalian berdua pacaran. Kayaknya aku jadi orang ketiga. Harusnya aku pulang lebih awal. Dewa balap, dari sini. Lihat siapa yang sampai parkiran bawah duluan. Yang pertama, sampai menang. Jadi yang terakhir menang? Malam ini, aku akan tunjukkan apa artinya jadi dewa gunung musim semi. Ayo, masuk mobil. 5, 4. Dia benar-benar gak ngerti. Ayo. Bicara setelah tikungan pertama. Nak. Kamu masih terlalu hijau buat balapan denganku. Mobil itu di belakang kita. Takut? Lihat ini, aku akan tunjukkan drift inersia. Salib dia. Main aman. Nggak perlu. Dengan goyangan ini, mobilnya nggak akan bertahan lama. Aaron, rem. Tikungan akan datang. Apa? Sudah kuduga. Dia ngapain? Mungkin mau pamer tabrakan. Sudah kubilang jangan takut. Lihat, lihat. Semua karena kamu, jadi begini. Bukannya kamu bilang kamu pembalap jenius? Mobilku juga nggak bagus. Biarkan aku coba mengemudikan CTR. Aku akan mengalahkan mereka. Sudah jam 2.50, aku harus pulang dan mengantar tahu. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sini? Masuk mobil. Makasih banyak. Suara apa itu? Kedengarannya seperti AZ85 itu. Pasti terguling. Gimana? Kapan kita balapan? Belum. Kenapa? Mau dengar yang nggak enak? Ayo. Saat balapan tadi, aku perhatikan sesuatu. Setiap kali kamu belok, jalannya kaku. Menurutmu? Aku tahu karakteristik CTR. Tenaga kudanya besar, tapi bagian depan berat. Setiap kali belok, kamu understeer. Terutama saat melewati 5 tikungan neraka di gunung musim semi. Kamu nggak bisa menemukan jalur optimal. Kecuali kamu perbaiki masalah ini, kamu nggak akan kalahkan FC-ku. Kamu benar juga. Kita sampai. Sama-sama. 5 tikungan neraka. Lumayan. Aku menyetir dengan cukup mulus. Dengan kemampuan sepertimu, lupakan balapan, kamu hampir nggak layak jadi sopir ojek online. Kamu menyebalkan. Kamu mabuk perjalanan cuma karena naik mobil? Nggak asyik. Lagi pula, aku juara Baymont 5 kali, dan aku mabuk karena nyetirnya, nggak akan naik mobil bersamanya lagi. Kecuali kamu bisa mengatasi masalah ini, kamu tidak akan pernah mengalahkan FC-ku. Tiga menit sehari untuk tetap mengikuti berita. Selamat pagi, semuanya. Selamat datang di briefing berita hari ini. Jadi kurasa aku sudah melihat gunung musim semi jam 6 pagi. Bertemu seseorang yang mengemudi seperti di video game sepagi ini, kalau begitu, ayo balapan sungguhan. Ini dia 5 tikungan neraka.
Gaya mengemudinya terlalu agresif, dan bagian depan terlalu berat. Ban depan kelebihan beban, jadi kamu tidak bisa mendapatkan cengkeraman yang cukup di tikungan. Masih perlu perbaikan. Cinta masih menjadi kemewahan bagiku. Kecepatan menikung ini. Itu drift inersia. Bagaimana bisa mobil keluarga biasa mencapai kecepatan seperti itu dengan mudah? Tahu sudah diantar semua. Kamu naik dan tidur saja. Ah, tidak. Ibu Higgins menjodohkanku dengan seorang gadis hari ini. Aku harus menemuinya. Anak nakal, kamu hebat. Malam ini aku buat pengecualian, kamu tidak perlu kembali. Besok aku sendiri yang antar tahu. Bukan seperti yang kalian pikirkan, aku sudah janjian, tidak bisa mengingkari janji. Baiklah. Pergi mandi. Bapak King, kalau begitu aku pergi sekarang. Pergi. Ayo, jangan ganggu aku. Bangun, bos. Matahari sudah terbit. Kalian ini siapa? Kalian buat aku kaget sepagi ini. Maaf, bos. Maaf membangunkan. Kami dari Kota Raya. Kami ingin menanyakan seseorang. Permisi, apakah seorang pemuda bernama Jason Carter bekerja di bengkel ini? Jason Carter. Benar. Sekitar 20 tahun. Tinggi dan kurus. Kami dengar dia bekerja untukmu. Tidak ada orang seperti itu. Kalian salah tempat. Nenek di restoran Puncak bilang di sini tempatnya. Aku bilang tidak, itu sudah final. Ada beberapa toko tahu di jalan ini. Tanya di tempat lain. Mungkin kita harus cek toko lain. Baiklah. Maaf mengganggu, bos. Ada apa lagi? Bos bilang tidak ada Jason Carter di sini. Orang yang mengemudikan AZ-86 hari itu pasti bukan dia. Kita kembali ke Kota Raya dulu. Balapan tidak bisa ditunda. Jadi, kita menyerah mencari Jason Carter. Kita pikirkan nanti setelah kembali. Ayo kembali ke hotel dan berkemas. Lalu pergi ke bengkel mobil yang kita lewati. Untuk servis mobil. Oke. Senang kamu baik-baik saja. Kalau kamu baik-baik saja, kamu masih punya kesempatan menjadi juara dunia. Mau apa? Ayah akan membelikannya untukmu. Aku mau beli CTR. Aku akan belikan kamu Menjie sebagai gantinya. Aku mau beli CTR. Dengan paket Look 11 Pro. Aku mau beli CTR. Kamu hampir mati tadi malam. Kalau aku tadi malam mengendarai CTR, aku akan terguling. Kalau kamu mengendarai CTR, kamu pasti sudah mati dan dikubur sekarang. Aku mau beli CTR. Ada yang bisa dibantu? Kamu tidak bisa membantu. Aku mencari dewa balap yang gendut. Dewa balap? Maksudmu apa? Kamu mengejekku? Pagi ini, aku kalah dari AZ-86. Dia menggunakan drift inersia di tikungan. Dia sangat cepat. Aku hanya melihat papan toko tahu di mobilnya. Kamu tahu, siapa dia? Menurut sumber terpercaya, tim Fast, yang tidak aktif selama 5 tahun, untuk memenangkan Liga Balap Global ini dan merebut kembali kejuaraan, diam-diam mengirim seseorang untuk mencari mantan dewa balap internasional, Jason. Meskipun mereka menemukannya, terus kenapa? Dia sudah 5 tahun tidak menyentuh setir. Siapa tahu dia akan selambat kura-kura. Matikan ponsel jadulmu itu. Kalau mau bermalas-malasan, setidaknya sembunyi yang lebih baik. Benar. Maaf, bos, aku akan kembali bekerja sekarang. Kalau kamu tahu siapa dia, tolong katakan padanya. Aku akan menunggunya di Gunung Musim Semi besok malam. Hati-hati. Datang lagi. Hei, kamu menyembunyikannya dengan baik, nak. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Apakah itu kamu? Apakah kamu mendahului CTR pagi ini? Tidak. Aku bahkan tidak keluar pagi ini karena ada kencan. Yang mengalahkannya tadi malam adalah Dewa Gunung Musim Semi yang sebenarnya. Jangan bilang itu kamu. Jangan potong bicaraku. Dialah orangnya yang telah diam selama 5 tahun. Baimon. Juara 5 kali, Dewa Balap Internasional, Jason. Aaron, aku tutup telepon sekarang. Autumn datang. Berani-beraninya kau menutup teleponku? Kau benar-benar meninggalkan teman-temanmu demi seorang cewek. Siapa yang tidak tahu? Mungkin itu Jason. Kau tahu di mana dia? Tentu saja aku tidak tahu.
Tapi Harrison pasti punya petunjuk. Bukankah dia pemilik lapak tahu busuk itu? Apa yang kau tahu? Aku tadi minum bersama Harrison. Dia mabuk. Dia tidak sengaja bocor. Dia bilang dia menyelamatkan ibu Jason. Apa? Pemabuk tua itu punya hubungan dengan dewa balap. Tapi waktu aku tanya dia lagi, dia pingsan. Tolong. Ayah. Buat dia bicara. Aku bisa bertemu Jason atau tidak, tergantung padamu. Selamat datang. Silakan parkir di sini. Kenapa hari ini banyak orang? Bocah. Bisnis bagus berarti aku bisa membelikanmu CTR itu. Jadi kau akan membelikannya untukku? Jangan pernah berpikir. Ayah macam apa kau? Tolong periksa perawatan untuk kami. Kami akan ambil sore ini. Tidak masalah. Anak minta uang. Tidak ada. Minta mobil. Tidak ada. Sial. Aaron, tenang. Jangan buat mereka takut. Kau dari tim Fast. Ya. Aku tidak menyangka di Gunung Musim Semi, ada yang kenal tim Fast. Itu konyol. Bukan hanya timmu, bahkan mantan dewa balap global, aku tahu di mana dia. Apa? Benarkah? Kau yakin? Nak, tentu. Anakku mulutnya besar. Dia selalu bicara omong kosong. Abaikan saja dia, tolong. Terus ngomong, aku tidak akan belikan CTR itu. Biarkan aku memperkenalkan diri kami. Kami pembalap dari tim Fast. Ini kartu nama saya. Aku Kyle. Dia Chris. Kami benar-benar tidak tahu di mana dewa balap Jason berada tepatnya. Tapi kami punya tebakan. Tebakan apa? Ada balapan Sabtu ini. Tepat di puncak Gunung Musim Semi. Seorang pembalap menantang Dewa Gunung Musim Semi. Saya curiga bahwa Dewa Gunung Musim Semi ini adalah Jason yang Anda cari. Jadi di mana Dewa Gunung Musim Semi ini? Kami akan mencarinya sekarang. Saya juga tidak yakin. Tapi saya bisa bertanya pada teman saya. Mungkin dia tahu. Karena Anda dari tim Fast, Anda pasti tahu seperti apa rupa Jason, kan? Pergi ke Gunung Musim Semi pada hari Sabtu, dan Anda akan tahu. Sebenarnya, kami juga tidak tahu. Bahkan seperti apa rupanya. 5 tahun lalu, setiap kali Jason muncul di tim, dia selalu memakai topeng. Tidak pernah melepasnya. Pantas saja dia dewa balap. Cukup misterius. Tapi gerakan khas Jason adalah kenaikan naga yang unik. Benar. Kita harus pergi besok malam. Terima kasih, bos. Kami tidak perlu perawatan untuk saat ini. Kami akan kembali hari Minggu. Sampai jumpa. Jika saya balapan besok, akankah saya punya kesempatan untuk mengesankan tim Fast, bergabung dengan Liga Balap Global, dan mencapai puncak hidup saya? Kamu Jason. Kenapa kamu tidak mau menatapku? Apakah kamu sudah menunggu lama? Aku terlambat 10 menit. Tidak. Tidak apa-apa. Apakah Ibu Higgins memberitahumu bahwa aku tidak bisa diandalkan? Kamu membosankan? Ayo. Ayo jalan-jalan di tepi laut. Kamu menjalankan toko tahu? Aku hanya bekerja di sana. Jadi apa yang biasa kamu lakukan? Mengantar tahu. Ibu Higgins bilang kamu mengantar cepat dan segar. Apakah kamu suka mengemudi di gunung? Keren. Lain kali, ajak aku. Jadi lain kali, ajak aku pergi. Kamu belum pernah jalan sama cewek, kan? Pernah? Tidak banyak. Tidak banyak, jadi itu artinya tidak, ya? Duduklah. Tahu nggak? Aku tidak punya orang tua. Aku yatim piatu. Aku dibesarkan di panti asuhan, lalu aku diadopsi oleh sebuah keluarga. Setelah 2 tahun, mereka tidak menginginkanku lagi. Kamu tidak perlu menghiburku. Aku sudah terbiasa sekarang. Waktu kecil, aku selalu bertanya-tanya, kenapa semua orang lain punya orang tua, dan kenapa aku tidak? Akhirnya, aku mengerti. Beberapa hal terjadi, dan begitulah, kamu tidak bisa membuatnya tidak terjadi. Seseorang pernah mengatakan sesuatu padaku. Jika sesuatu sudah terjadi, jangan takut kehilangan apapun. Karena begitu hilang, kamu tidak bisa mendapatkannya kembali. Yang tersisa bagimu,
adalah melakukan yang terbaik dengan apa yang masih bisa kamu lakukan. Aku sangat percaya pada itu. Bukankah itu menyakitkan? Ya, itu menyakitkan. Apa gunanya bersedih? Itu tidak akan mengembalikan orang tuaku. Ayo pergi. Kalau aku tidak segera pulang, bibiku akan memarahiku lagi. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Oh, ngomong-ngomong, nama kamu Jason, kan? Menurutku kamu cukup baik. Minggu ini, ada pertunjukan kembang api. Ayo kita tonton bersama. Setuju? Oke. Jemput aku. Seseorang pernah mengatakan sesuatu padaku, jika sesuatu sudah terjadi, jangan takut kehilangan apapun. Karena begitu hilang, kamu tidak bisa mendapatkannya kembali. Yang tersisa bagimu, adalah melakukan yang terbaik dengan apa yang masih bisa kamu lakukan. Lakukan yang terbaik, ya? Kamu sudah berusaha maksimal? Kamu baru saja bertemu dengan siapa? Seorang gadis dari kelas. Uang yang aku kasih minggu lalu cukup? Cukup, ayah. Kamu sudah membiayai kuliahku. Bagus. Kalau kamu pergi dengan teman, jauhi pantai. Terlalu berbahaya. Mengerti. Harrison. Ayo, minum lagi. Tidak. Aku tidak bisa. Kalau aku minum lagi, kamu akan apa? Sudah berapa lama kita tidak minum seperti ini? Ingat dulu saat kita bongkar muat di dermaga, berbagi sebotol air goto, dulu? Kamu bahkan belum memulai bengkelmu. Tepat. Sekarang semuanya lebih baik, kamu jadi sopan sekali denganku. Harrison, sejujurnya, keluarga Zhou kami hanya memiliki satu pewaris laki-laki selama 10 generasi. Sekarang hanya ada anak nakal Aaron itu. Sebagai ayahnya, aku tahu persis kemampuannya. Aku tidak berani membiarkannya balapan sama sekali. Kasus terburuk, punya anak lagi saja. Sabtu ini, ada balapan gunung di gunung musim semi. Pikirkan cara untuk menyuruh orang lain pergi. Di mana aku harus? Iya. Mencari seseorang untuk balapan untukmu. Kamu lupa dengan orang yang kamu sebutkan sebelumnya? Siapa yang aku sebutkan? Mantan juara balap, Jason Carter. Harrison, jangan tidur. Aku belum selesai bicara. Bangun. Bagaimana kita bagi tagihan malam ini? Bajingan. Bapak King, sudah minum berapa? Nah, sekarang mau menyuruh-nyuruh saya. Hei, kamu pakai mobil hari Minggu? Apa? Mau cari cewek? Tidak ada waktu. Tunggu. Ada apa? Ambil ini. Aku menyerahkan misiku padamu. Cari dia. Ibu? Dia bangga. Untuk bisa sampai ke sirkuit internasional, semoga. Dia terus melampaui dirinya sendiri. Aku sudah memutuskan. Ayah, tidak jadi beli CTR. Anak yang baik. Jason pernah bilang, saat pembalap jatuh, dia harus bangkit sendiri. Jadi, ayah, pinjamkan mobilmu untuk naik ke gunung musim semi. Kalau begitu, lebih baik aku tidak punya anak sepertimu. Bagaimana dengan istrimu? Apa maksudmu, istriku? Itu ibumu. Aku tahu, ibu, kalau ibu tahu kamu pergi ke tempat seperti itu tadi malam, menurutmu apa yang akan terjadi? Harrison. Aaron, kenapa kamu bawa mobil ayahmu ke gunung musim semi? Tentu untuk balapan dengan CTR. Aku akan menebus diriku. Apa maksudnya, oh? Perbaiki saja mobilmu. Siapa ini? Berandal bau, bajingan. Kamu mau anakku mati? Anak nakal Aaron mengambil mobilku. Kamu harus cari Jason malam ini. Bawa dia ke gunung. Aku benar-benar sibuk hari ini. Bicara nanti saja. Dasar tidak tahu terima kasih. Pertama kalinya aku minta sesuatu padamu. Dan kamu menolakku? Bagaimana dengan tagihan bar semalam? Ada tamu di sini. Harus pergi. Beli tahu?
5 tahun lalu, ibu Jason mengalami kecelakaan di Gunung Musim Semi. Kamu belum lupa, kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Yang aku mau hanyalah balapan dengan Jason. Katakan di mana dia. Aku tanya, kamu beli tahu atau tidak? Kabar mengatakan Jason ada di sekitar Gunung Musim Semi. Tidak mungkin kamu tidak mendengar kabar darinya. Kabar tahu? Kalau begitu pergi ke stasiun TV. Apa yang kamu mau dariku? Kalau kamu tidak beli tahu, silakan pergi. Terima kasih sudah menjaga rahasia ini. Pastikan tidak ada yang tahu. Kecuali dia ingin mengumumkannya. Jangan angkat panggilan yang mengganggu. Bapak King, apakah Aaron balapan di Gunung Musim Semi malam ini? Apa? Kamu mau pergi juga? Baiklah. Karena kamu sudah bulat tekad, aku tidak akan menghentikanmu. Asalkan kamu mengalahkan CTR itu, aku akan pinjamkan mobil ini besok. Oke. Benar? Kalau ada yang mengalahkan CTR itu, tagihanmu semalam akan. Semua mobil yang menanjak telah dihentikan. Jalannya sudah bersih. Siap mulai kapan saja. Dewa Gunung Musim Semi, ayolah, hentikan itu. Kali terakhir kamu bahkan tidak bisa berbelok, dan sekarang kamu muncul dengan mobil seperti ini. Aku takut kamu bisa meninggal dunia. Urus urusanmu sendiri. Apa jalan ini milik ayahmu? Jika kamu hanya ambil beberapa orang dengan walkie-talkie untuk memblokir jalan, aku mungkin akan memanggil polisi. Kamu benar-benar tidak pergi. Kamu pergi, aku pergi. Apa yang kamu lakukan? Oh, menarik sekali, bahkan tidak mengunci pintu. Berhenti sekarang juga. Keluar, Jack. Ada sebuah AZ-86 yang naik gunung. Dia di sini. Mungkinkah itu Jason? Dewa Gunung Musim Semi yang sejati, juara dunia Jason Carter akan datang. Aaron, Arthur, apa yang kau lakukan di sini? Di mana Jason? Bukankah bosmu bilang dia akan mengirim juara dunia? Dia sudah bertahun-tahun, tidak muncul. Malu untuk keluar. Dewa balap? Di mana kau bersembunyi? Bapak King yang mengutusku. Apa yang kau lakukan? Mengantar tahu sepagi ini? Bapak King ingin aku balapan dengan CTR. Jika aku menang, aku dapat mobilnya untuk akhir pekan. Jangan main-main. Kau cuma mengantar tahu setiap hari. Bagaimana kau bisa balapan? Kau mati kalau balapan dengannya. Kau lihat apa yang dia lakukan waktu itu. Jangan khawatir. Aku sudah menyetir di jalan ini selama 5 tahun. Aku tahu. Tapi kau bahkan tidak punya SIM. Kau sudah menyetir taksi ilegal selama 5 tahun. Tidak apa-apa. Aku pernah mengalahkannya sekali. Apa? Kau mengalahkanku waktu itu? Tidak. Kurasa itu bukan Jason. Itu benar-benar bukan Jason. Namanya Arthur. Orang di depanku ini tampak letih. Tapi Jason penuh energi, sangat mencolok. Ini bukan dia. Jadi Jason benar-benar tidak di sini? Lupakan. Ayo pergi. Karena kita sudah di sini, ayo tonton dulu balapan mereka. Kita sudah lama tidak di track, mungkin nanti kita bisa beberapa putaran. Baiklah. Lihat. Balapannya akan segera dimulai. Dia tidak terlihat seperti profesional. Mungkinkah mengantar tahu setiap hari, membuatnya jago? Sudah lama aku tidak balapan sungguhan. Aku penasaran apakah kemampuanku turun ke level TK. Dua orang itu kelihatan akrab. 5, 4. Ayo. Jalan.
Ada yang menang CTR itu? Maka tagihan bar itu lunas. Sudah kubilang 2 jam yang lalu. 2 jam. Lupakan, lupakan. Tonton saja tayangan ulangnya. Kamu harus pingsan di saat kritis. Mantap. Tayangan ulang apa? Ayo. Ayo, ayo. Leo, ajari anak nakal ini. Leo langsung dapat posisi terbaik dari awal. Dia sudah pasti menang. Emang kau tahu apa? Cuma ngomong doang. Kyle, menurutmu siapa yang akan menang? Dalam hal spesifikasi mobil, tidak diragukan lagi itu CTR. Tapi aku tetap merasa Arthur kayaknya pengen banget menang. Jangan buru-buru. Kita lihat dulu. Aku biarkan dia menang terakhir kali. Sekarang, aku ambil balik. Anak itu sudah ketinggalan dari awal. Menarik. Aku mulai aja nyetir kayak anak SD. Mobil keluarga balapan dengan mobil balap. Udah gila dari awal. Meskipun CTR punya banyak tenaga kuda, separuh kedua gunung musim semi penuh tikungan, bahkan ada yang terkenal di dunia 5 tikungan maut. Untuk menaklukkan jalan ini, lu harus punya skill beneran. CTR punya tenaga kuda yang jauh lebih besar, dia memimpin, di lintasan lurus, lupakan saja. AZ86 tidak bisa mengejarnya sama sekali. Dia mendekat sedikit di tikungan, tapi kemampuan mengemudi si 86 biasa saja. Sepertinya dia tidak punya peluang untuk mendekati CTR. Sepertinya terakhir kali hanya kebetulan. Sekarang mereka memasuki bagian tikungan. Si 86 mendekat sedikit. Tapi garis lintasan CTR sangat presisi. Si 86 mengubah strategi. Sekarang dia drift di tikungan. Jarak di puncak tikungan semakin mengecil. Si 86 punya gigi kecepatan tikungannya gila. Mereka berdua hampir menempel. Arthur ini bukan main. Wah, aku senang datang ke balapan ini. Aku bertaruh 50 sen, CTR menang, pasti. 50 sen? Serius? Simpan taruhan murahanmu sendiri. Bukankah sudah pasti CTR menang? Tapi bocah nakal itu punya skill. Mengambil tikungan secepat itu. Apa yang kamu tahu? Kecepatan di lintasan lurus yang penting. Amatir lihat tontonan. Profesional pahami tekniknya. Kyle, jangan bilang kamu pikir CTR juga akan menang. Aku tidak bilang itu sudah pasti. Setelah melihat satu putaran, Arthur ini kelihatannya santai banget. Kamu tahu bagaimana kita di lintasan. Selalu fokus dan tegang. Tapi dia kelihatan seperti jalan-jalan minggu, namun kecepatannya luar biasa cepat. 5 tahun mengantar tahu, dan jadinya sebagus ini. Aku harus bilang ke tim nanti. Semua orang sebaiknya berhenti dari lintasan. Ayo semuanya mengantar tahu di gunung musim semi. Apa pendapatmu tentang Arthur ini? Maksudmu dia mungkin dilatih oleh Jason. Setiap pembalap punya keunikan sendiri. Jika kamu menemukan kesamaan, pasti ada hubungannya. Jika dia bisa melakukan pendakian naga, jurus andalan itu, maka tidak diragukan lagi dia adalah Jason. Tepat. Handling CTR cukup baik, tapi masih kalah di lintasan sesungguhnya. Kemarin, aku kalah darinya di tikungan ini. Kali ini, aku tidak boleh kalah. Kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, aku tidak akan percaya. Si 86 benar-benar bisa menempel CTR di tikungan. Si 86 mau menyalip, tapi CTR mengorbankan jalurnya sendiri hanya untuk menghadangnya. Ayo, Arthur. Jangan biarkan CTR mengalahkanmu. Meskipun si 86 tertahan, mereka semakin dekat di tikungan. Si 86 terus mencari celah dari belakang. Kalau begini terus, AZ86 pasti kalah. Belum tentu. Jangan lupa, bagian terakhir ada 5 tikungan neraka. Lintasan terakhir. Tetap stabil, kamu akan menang. Hampir sampai di 5 tikungan neraka. Si 86 sama sekali tidak melambat. Dengan kecepatan ini, tidak bisa melewati tikungan. Ini terlalu berbahaya. Dengan 5 tikungan neraka tersisa, bisakah CTR mengejar? Jadi begitu rupanya. Teknik selokan. Gerakan bagus.
Si 86 menjauh. Kecepatan driftingnya di tikungan itu gila. CTR melambat. Si 86 menang. Dia datang. Si 86 menang. Dia menang. AZ86 mengalahkan CTR. Tidak apa-apa. Akan ada kesempatan balap lain. Seorang pengantar tahu. Menyetirnya luar biasa. Haruskah kita juga mulai mengantar tahu? Sudahlah. Kamu malah akan merusak tahunya. AZ86 menang. Jika aku beritahu tim, mereka mungkin tidak percaya, menikung dengan kecepatan tinggi. Siapa yang bisa melakukannya? Aku juga berpikir begitu. Arthur ini baru mengantar tahu selama 5 tahun, bagaimana dia bisa begitu hebat? Aku curiga dia dilatih oleh Jason. Itu menjelaskannya. Kyle, kamu punya poin bagus. Kita harus menyampaikan info ini ke tim dulu. Menurutku kita tunggu di sini dulu. Dan awasi Arthur ini. Oke. Gaya mengemudimu unik. Bukankah kamu tadi di atas gunung? Bagaimana kamu turun begitu cepat? Ku dengar kamu melaju di selokan. Benarkah itu? Aku juga ingin balapan denganmu. Kapan kamu senggang? Kali ini ada alasannya. Tidak akan ada lain kali. Apakah kamu Jason? Kamu bilang apa? Tidak. Aku akan menunggu sampai kamu berubah pikiran. Bagus. Kamu kalahkan CTR itu. Biasa aja. Bahkan 1/10 dari kemampuan asliku pun tidak. 5 tahun merahasiakanmu itu sepadan. Silakan. Mau tanya apa lagi? Kamu sudah lama kenal aku? 5 tahun lalu, ketika aku melihatmu menangis di kamar rumah sakit ibumu, aku sudah tahu, tapi aku tidak pernah lupa keinginan ibumu. Bagaimana sebenarnya ibuku meninggal? Kecelakaan mobil. Aku tidak tahu detailnya. Saat aku sampai di lokasi, dia tergeletak sendirian di genangan darah. Bapak King, terima kasih. Baiklah. Semuanya sudah berlalu sekarang. Besok kamu libur. Idolaku. Aaron, biasa aja. Bukankah idolamu adalah dewa balap global? Pengecut itu. Dia tidak lagi layak menjadi idolaku. Arthur. Kamu adalah dewaku. Alarm palsu. Kukira aku ketahuan. Untuk menghindari masalah, sebaiknya aku tidak mengungkapkan jati diriku. Siapa ini? Aku tidak tahu. Lihat, anak konyol ini bertingkah lagi. Aaron, bangun. Bapak Miller, saya ingin minta libur. Arthur, Bagus. Silakan. Punya pacar dan kamu sembunyikan. Kamu traktir makan dong. Aku pergi dulu. Sempurna. Idolaku. Kamu ngapain di sini? aku mau kasih kejutan. Jadi, gimana? Kamu terharu? Ayo, mobilku di sana. Biar ku beritahu, toko bubble tea dekat sekolah kita itu. Bosnya pelit banget, cuma kasih setengah scoop boba. Terus kenapa kamu masih minum? Karena enak, kayak waktu kamu benerin mobil. Pelanggan komplain soal harga tapi tetap harus diperbaiki. Sama aja, itu kebutuhan, tahu? Kamu tahu soal benerin mobil? Aku mahasiswa. Apa yang tidak aku tahu? Hanya saja yang aku tahu, tidak selalu berguna. Nanti aku ajarin kamu. Gratis. Setuju, jangan mundur. Oh tidak, kembang apinya mulai. Akhirnya, kita sampai tepat waktu. Ku dengar pertunjukan kembang api pantai ini yang pertama, kita cukup beruntung. Mulai, lihat. Dia sangat cantik. Lebih cantik dari kembang api. Arthur, apa menurutmu ada kemungkinan kita mulai lagi? Maksudmu? Bukankah kita sudah saling kenal? Tidak apa-apa, kenapa kamu tidak lihat kembang api? Aku lihat. Mereka sangat indah.
Berani keluar dan bertemu orang asing? Kamu lupa semua aturan yang kubuat. Siapa yang pegang kendali di keluarga ini? Aku tidak akan mengulanginya. Tolong kasihanilah aku. Keduanya sudah kehilangan akal. Bangun, Aaron. Bangun, Arthur. Tidak ada harapan. Dewa balap. Bisa ajari aku? Aku sangat ingin belajar. Ajari apa? Balapan. Atau menggoda gadis? Kalau begitu, ayo ke gunung musim semi malam ini. Dewa balap. Kamu benar-benar hebat. Wah, jalan ini terlihat sangat berbeda di malam hari dibanding siang hari. Jalan apa yang terlihat sama di malam dan siang hari? Fokus mengemudi, jangan bicara. Aku jadi terganggu ngobrol denganmu. Kamu belok terlalu cepat. Pelankan saat masuk tikungan, gas setelah tikungan. Aku tahu. Tanganku tidak bisa mengikuti otakku. Kalau begitu, berpikirlah lebih cepat. Mudah kau bilang. Masih ada orang yang mengemudi di gunung malam hari. Biarkan dia lewat dulu. Siap. Orang ini gila. Aku biarkan dia lewat, tapi dia tidak mau. Abaikan dia, tetap di kanan, biar dia kehilangan kesabaran, dia akan menyalip sendiri. Di depan ada 5 tikungan Raka. Aku. Tenang. Mengemudilah seperti biasa. Dia tidak akan berani mencoba apapun. Rem dan diam di tempat. Masih hidup. Kamu sengaja melakukannya. Sengaja? Tidak. Aku cuma mau menyalip. Masa aku tahu dia payah? Kamu menabraknya dari belakang. Itu namanya menyalip? Ini jalan pegunungan. Semua orang bisa salah. Dia tidak mati. Santai saja. Kupikir aku kenal kamu. Bukankah kamu pengantar tahu yang beruntung mengalahkanku kemarin? Apa? Pengecut nggak mau nyetir sendiri karena jelek? Menyuruh si 85 mati? Teman macam apa kamu? Sudah selesai? Berandal pengantar tahu bau, mengemudikan si 86 butut, apa kamu kira kamu Kenji Sato? Kemarin, aku lengah, dan kamu mencuri kemenangan? Kamu pikir kamu jago? Pecundang dan pengecut. Cocok sekali. Dua-duanya menyedihkan. Lain kali kamu lihat mobilku, sebaiknya minggir. Kalau tidak, bukan cuma tabrakan belakang. Arthur, jangan lawan dia. Dia gila. Kita nggak bisa mengalahkannya. Keluar. Tukar kursi. Sudah lama tidak nyetir beneran. Arthur, kamu jangan. Dua pecundang itu. Berani-beraninya mereka menantangku. Wah, siapa itu? Apa? Ya ampun. Mustahil. Bagaimana mobil jelek ini bisa melaju sekencang itu?
Jangan harap kau bisa menyalipku. Aku akan mendorongmu keluar jalan. Persetan. Apa kau tahu cara nyetir? Minggir. Wah, kamu luar biasa, dewa balap. Bersiaplah. Aku akan mengalahkanmu. Mencoba menyalip dengan drift di tikungan ini. Sial. Astaga. Dia? Apa dia masih hidup? Siapa? Siapa yang kalah? Lain kali kamu lihat mobilku, lebih baik kamu jauhi. Atau bukan cuma kecelakaan biasa. Arthur. Kamu. Ya ampun. Kamu lihat wajahnya? Bajingan itu pasti ngompol. Masuk. Aku penggemar beratmu. Kamu 10.000 kali lebih hebat dari yang disebut dewa balap global itu. Rex, aku dikalahkan. Gunung musim semi. Seseorang dengan AZ-86. Orang dengan AZ-86 itu. Yang mengalahkanmu waktu itu. Itu dia. Dia membalikkan mobilku. Rex, kau harus balas dendam untukku. Menarik. Besok malam. Aku akan ajak beberapa orang. Oke. Rex, kau harus datang. Berandal itu terlalu sombong. Tunggu saja. Begitu Rex datang, kita lihat aksi kamu. Arthur, liburan musim panas telah tiba. Aku akan pulang ke kampung halaman selama 2 bulan. Sinyal di sana buruk. Jadi aku mungkin tidak bisa tetap berhubungan. Tunggulah aku kembali. Aku sangat merindukanmu. Cium. Sampai jumpa 2 bulan lagi. Kau mengecewakanku saat aku paling membutuhkanmu. Ada 2 pengiriman lagi hari ini. Ada restoran baru di puncak bukit, masih di tempat lama. Baik, Bapak King. Arthur, kami datang lagi. Kenapa kau datang lagi? Sudah kubilang, aku tidak kenal Jason Carter. Kami tidak datang untuk Jason. Kami datang untukmu. Jadi apa yang kau mau? Bos, kami hanya ingin bicara dengan Arthur secara pribadi. Kau kenal mereka? Tidak. Tapi kami punya sesuatu yang sangat penting. Tentang ibu Jason. Apalagi yang kau tahu? Kami sudah menyelidiki selama 5 tahun. Firasatku mengatakan Arthur memiliki hubungan dengan Jason, jadi. Baik. Mari bicara di sana. Kami menemukan kecelakaan yang melibatkan ibu Jason bukanlah kecelakaan. Mobil itu menggunakan plat nomor palsu. Mobil itu dihancurkan setelahnya. Tidak ada bekas ban selip di tempat kejadian. Itu disengaja. Gah. Kenapa kau mengatakan ini padaku? Aku bukan Jason. Kami tahu kau bukan. Tapi kau mungkin orang terdekat dengannya. Tolong sampaikan ini padanya. Tim Fast memiliki serangkaian petunjuk lengkap.
Jika Jason bersedia maju, kami bisa menyerahkan bukti ke polisi dan membuka kembali kasusnya. Ini informasi kontak saya. Suruh Jason hubungi kami. Entah dia mau kembali atau tidak, dia berhak tahu yang sebenarnya. Dulu, Jason sedang di puncak karirnya. Kalau ibunya tidak mengalami kecelakaan, dia pasti sudah menang setidaknya 3 gelar lagi. Sangat disayangkan. Aku mengandalkanmu. Apa kata mereka? Bapak King, apakah Bapak tahu bagaimana ibuku sebenarnya mengalami kecelakaan itu? Saat aku lewat, ibumu sudah tergeletak di tanah, ku dengar pengemudi yang tabrak lari itu kabur. Polisi menyelidiki berbulan-bulan, bilang itu plat nomor palsu dan tidak bisa dilacak. Lalu kasusnya mereda begitu saja. Jadi benar-benar ada yang sengaja melakukannya. Aku juga tidak tahu. Tapi saat aku melihatmu bekerja di bengkelku, aku tahu kamu belum melupakannya. Aku hanya... Aku tahu, nak. Kamu sedang lari. Jangan terlalu dipikirkan. Mobilnya hampir kehabisan bensin. Jangan lupa isi bensin. Apa yang kamu lakukan? Aku mau keluar sebentar. Anak ini. Jadi apa yang membuatmu mengajakku keluar hari ini? Tidak sibuk di bengkel? Sibuk, tapi kamu lebih penting. Ayahku bilang laki-laki tidak boleh hanya mengejar uang, dia harus tahu cara hidup. Ayahmu bilang begitu? Atau kamu, mengada-ada? Serius. Itu benar-benar yang dia katakan. Bukankah ini jalan keluar kota? Kamu mau membawaku kemana? Ke tempat yang indah. Nanti lihat saja sampai di sana. Kamu mengajakku ke hotel. Yah, aku hanya ingin makan malam dulu, ya. Restoran hotel ini enak. Ratingnya 48 online. Aaron, kamu pikir aku baru lahir kemarin? Tidak, tidak. Aku hanya berpikir. Kita sudah saling kenal lama, saatnya untuk... Aaron, aku salah tentangmu. Flora, dengar, biar ku jelaskan. Aku benar-benar tidak bermaksud. Cewek susah banget didekati. Bos, Astaga. Aduh, ini. Haruskah ku beritahu Arthur? Apa yang dilakukan anak nakal itu sekarang? Dia mencoba mengajak Flora kencan dan gagal. Ku dengar dia membawa gadis itu ke hotel, dan dicampakkan. Memalukan. Gimana aku bisa punya anak kayak gini? Bukankah dia bilang akan pulang kampung? Aaron, apa kau gila? Apa yang kau lakukan? Berdiri di tuanjakanku, seperti hantu. Arthur, aku perlu memberitahumu sesuatu. Apa itu? Katakan saja. Terlalu banyak orang di sini. Ayo keluar. Lihat dulu. Tenang. Kau mengikutinya? Tidak, aku kebetulan melihatnya. Aku sedang mengantar Flora ke hotel. Bukan itu. Pokoknya, itu hanya kebetulan. Bukankah kau bilang kau mengantar Flora makan malam? Di hotel? Bukan waktunya berdebat. Arthur. Perempuan itu, Autumn. Dia keluar dari hotel bersama seorang pria, naik ke mobilnya.
Mereka saling berpelukan. Omong kosong. Dia bilang dia pulang kampung. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Tepat di Hotel Jingga. Pagi ini. Aku bersumpah, jika aku bohong, aku mati. Ulangi lagi. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Pria itu membukakan pintu mobil untuknya. Mereka tertawa seperti pasangan suami istri. Kau memukulku. Dia tidak akan berbohong padaku. Semua yang kau katakan omong kosong. Aku mencoba membantumu. Jika kau tidak percaya, terserah. Kau memukulku. Berhenti. Kalian berdua gila? Ada apa dengan kalian? Bukankah kalian sudah terlalu tua untuk berkelahi? Mau aku panggil polisi? Buatkan ring tinju untuk kalian? Dia yang mulai. Arthur. Pasti aku berutang padamu di kehidupan sebelumnya. Apa sebenarnya? Dia jelas bilang dia pulang kampung. Dan tidak akan kembali selama 2 bulan. Mungkin itu kesalahpahaman. Mungkin itu ayahnya. Tapi dia yatim piatu. Tidak mungkin, kan? Rex, itu dia. Keluar sini. Kita ada urusan. Kau balikan mobil temanku dan pukuli dia, kau harus bereskan hari ini. Dia yang pukul kami duluan. Kalau dia nggak puas, dia bisa panggil polisi. Panggil polisi? Kau gulingkan mobilku ke selokan, dan kau suruh aku panggil polisi? Kau mau bengkelmu dihancurkan? Jangan banyak omong, nak. Aku Rex, kapten tim Sovereign. Di gunung musim semi, kata-kataku berbobot. Hari ini, bayar, atau balapan denganku. Baik, ayo balapan. Baru gitu dong. Rex, mobilnya hampir habis bensin, makanya dia berhenti. Itu bikin makin seru. Begini aja, aku nggak mau manfaatin kamu. Dari sini ke kaki gunung, jaraknya 3 klik. Kalau kau sampai duluan, kita anggap selesai. Tapi kalau kau nggak duluan, Cukup bicara. Ayo mulai. hei, pengantar tahu, hari ini akan kutunjukkan arti profesional. Bensin habis. Lucu banget. Kehabisan bensin di tengah jalan. Kau bilang kau pembalap? Mana mungkin gitu. Nak, kau memang punya bakat. Tapi mobilmu nggak sanggup. Bukankah kemarin kau sombong banget? Bukankah kau jagoan pas balikan mobilku? Ada apa? Mau mundur sekarang? Lihat apa? Mau mukul aku atau gimana? Silakan. Coba aja. Rexku ada di sini. Nak, aku mengawasimu. Lain kali ketemu. Kita balapan beneran. Dengan mobil rongsokanmu, menang gak berarti apa-apa. Ayo pergi. Rex, kau biarkan dia pergi. Dia bahkan gak punya uang bensin. Buat apa urusin dia? Jangan sampai aku lihat kau di gunung musim semi lagi. Setiap kali lihat kau, akan kukalahkan. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak tersedia. Mogok. Bensin habis. Rem juga kepanasan. Minyak rem hampir bocor. Nyetir kayak gitu, kau nggak takut mati? Aku lagi nyoba mobil di sini. Aku lihat kalian putaran beberapa kali. Aku kenal orang itu. Siapa dia? Rex, kapten tim Sovereign. Tim korporat. Aku pernah balapan dengannya 3 kali. Dia kalah semua. Kalau kau mau balapan, aku bisa atur balapan lagi dengan dia. Bagaimana? Ini nomorku. Hubungi aku kalau sudah putuskan. Anggap bensin ini kado selamat datang. Kamu tidak pulang tadi malam. Semalaman di gunung. Bapak King, boleh saya bertanya sesuatu? Apa itu? Jika Anda tahu seseorang berbohong kepada Anda, apa yang akan Anda lakukan? Tergantung apa yang mereka bohongi. Semuanya. Arthur, saya sudah lama di sini. Saya sudah melihat lebih banyak orang daripada Anda. Ada yang berbohong demi uang, ada yang berbohong tentang cinta, ada yang berbohong pada diri sendiri. Kamu harus mencari tahu apakah mereka berbohong untuk menyakitimu, atau hanya untuk bertahan hidup. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Melihat apa? Tidak ada. Saya pergi keluar. Bukankah kamu hari ini mengantar tahu? Saya akan melakukannya nanti setelah kembali. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pria itu membukakan pintu mobil untuknya. Mereka berdua tertawa seperti pasangan suami istri. Saya harus melihat sendiri. Automan?
Itu dia. Benar-benar dia. Tidak peduli apapun, saya harus mencari tahu. Lupakan. Jawabannya sudah tidak penting lagi. Masil, Arthur, aku perlu memberitahumu sesuatu yang serius. Kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Ya. Semua yang kukatakan tadi tidak benar. Jangan marah. Maaf, Aku percaya padamu. Kamu benar. Aku pergi melihatnya. Aaron, maaf. Aku sudah mengetahuinya. oke. Aku akan memintanya datang besok malam. Datang atau ketinggalan? Ibu, aku tidak akan mengecewakanmu. Besok malam jam 10. Sampai jumpa di gunung musim semi. Arthur, bukankah kamu ambil cuti? Bapak Miller, aku ingin meminjam lift dan alat-alatmu. Aku akan ke gunung malam ini. Kamu masih datang? Kamu tidak membalas pesanku tadi malam. Aku hampir menelepon polisi. Aku baik-baik saja. Aaron membantuku mengangkat mobil hari ini. Sekarang kau datang ke temanmu, ya. Melihat kalian berdua berbaikan membuat pikiranku tenang. Arthur, ambil kembali uangmu. Kamu bekerja untukku. Aku menganggapmu keluarga. Ambil apa yang kamu butuhkan. Terima kasih, Bapak Miller. Apakah ini masih mobil yang sama? Bodi luarnya saja, tapi bagian dalamnya tidak. Arthur, kamu balapan malam ini? Ini perekam lintasan yang dipakai tim kami. Pasang di mobil. Ini bisa menganalisis jalur tikungan dan kecepatan. Kecepatan. Anggap saja ini sponsor awal kami. Jangan salah paham. Hanya saja seorang pembalap sejati pantas mendapatkan perlengkapan terbaik. Terima kasih. Bocah nakal. Jika kamu menang, aku akan memberimu makan selama sebulan. Baiklah, semua, bersiaplah. Mobil Rex sudah sampai. Siapapun yang gagal malam ini keluar dari tim. Jangan khawatir. Brad. Kami sudah awasi dengan saksama. Untuk mobil Rex ini, ku dengar modifikasinya menghabiskan lebih dari $800.000. Lebih dari $800.000. Itu cukup untuk membeli rumah. Tekanan ban depan 2,2, belakang 2,5. Suhu mesin normal. Tekanan oli transmisi stabil. Gila. Bajingan. Tidak mungkin aku kalah dari orang yang sama 3 kali. Rex, mobilmu sudah siap. Malam ini, kita akan buat para kampungan itu terkesiap. Apakah Jack sudah datang? Rex, mobil Jack baru saja naik ke gunung. Aku melihat FC-nya. Dia menuju ke sini. Jack, malam ini, aku akan menghancurkanmu. Rex, sepertinya anak kemarin malam juga ada di sini. Satu-satunya lawanku malam ini adalah Jack. Aku tidak peduli dengan yang lain. Benar, benar, benar. Rex benar. Anak itu hanya pelengkap. Dia bahkan tidak layak jadi lawan latihanmu. Lama tak jumpa, Rex. Kamu ganti mobil lagi. Terakhir kulihat, mobilnya yang hitam. Aku tidak akan melunak padamu. Aku tidak akan kalah darimu untuk keempat kalinya. Menarik, tapi mobilmu ini benar-benar bagus. Terserah, aku hanya ingin mengalahkanmu. Malam ini, akan kutunjukkan siapa pria tercepat di gunung musim semi. Kalau begitu, selesaikan di lintasan. Oh tidak, Arthur tidak datang karena aku buat dia luka dalam, ya kan? Pukulan yang kuberikan kemarin mungkin terlalu keras. Jangan membodohi diri sendiri. Dengan tubuh lemahmu, siapa yang bisa kau lukai? Lebih baik khawatir tentang dirimu sendiri. Lihat, hidungmu berdarah lagi. Terus keluar. Apa ini sebulan sekali atau gimana? Diam. Arthur, ada apa? Kenapa berhenti? Kamu senggang besok? Bisakah kau menjemputku? Aku akan ke sana besok. Kau dengar? Tidak. Aku sibuk beberapa hari ke depan. Baiklah kalau begitu, aku akan mencarimu saat kau senggang. Aku baru saja menjawab telepon. Tidak apa-apa. Ayo lanjutkan. Baik, ayo lanjutkan. Kita semua sudah di sini, kan? Ada apa yang menahan? Waktu bos kita berharga. Loh, kamu nggak bisa sabar, ya? Beri dia waktu 5 menit lagi. Nggak masalah kalau dia datang. Aku akan balapan denganmu malam ini, apapun yang terjadi. Tutup jalannya. Balapan dimulai dalam 5 menit. Tunggu. Mobil naik ke gunung. Iya. AZ86. Si 86 datang. Dulu di balapan gunung musim semi, apa kau pernah lihat cewek sebanyak ini? Tidak. Dia datang.
Mengubah sampah jadi harta. Kendaraanmu kembali ke jalan. Mau kehabisan bensin di tengah jalan? Kenapa nggak bawa yang kau tabrak? Ada apa? Takut? Nak, mau aku serahkan posisi terdepan padamu? Karena kau lemah, jangan bilang kami mengintimidasi. Tidak perlu. Tolong kendarai lebih cepat. Aku terburu-buru. Pakai itu. Haruskah? Jack ingin memberitahumu sesuatu. Arthur, dengar. Meskipun tim Sovereign adalah tim korporat, Rex cukup bagus untuk balapan. Namun, Rex juga punya kelemahan. Tidak apa-apa. Tidak perlu nasihatmu. Aku pasti akan mengalahkannya. Dan aku? Aku akan mengalahkanmu juga. Apa yang kau lihat, Rex? Hajar anak nakal itu nanti. Seperti aku butuh kau bilang begitu? Kyle. Orang Arthur ini. Membawa kita ke gunung musim semi. Tidak mungkin hanya untuk menonton balapan, kan? Ayo tonton balapannya dulu. Kita lihat nanti. Tim Sovereign itu, bukankah mereka selalu terakhir di Liga Pro? Kenapa mereka masih sombong? Tim korporat. Selain Rex, yang lainnya hanya pelengkap. Jadi, satu orang membawa seluruh tim. Kurang lebih begitu. Skill individu Rex tidak buruk. Dia terkenal di sirkuit pro. Jadi balapan menurun malam ini, Kyle. Siapa yang kau pilih? Aku harus mencari tahu penyebab kecelakaan itu. Jalan ditutup. Balapan bisa dimulai kapan saja. Aku ulangi. Balapan bisa dimulai kapan saja. 5, 4. Mulai. Ketiga mobil langsung start dengan cepat. Rex memimpin. Jack tepat di belakang. Dan AZ86 di posisi terakhir. Mau menyalip? Tidak mungkin. Mereka sudah melewati tikungan pertama. Jack dan Arthur keduanya mencatat waktu tikungan tercepat. Dengan profesional di depan, semua jadi lebih cepat. Apa yang kamu lakukan? Nah, itu strategi. Tepat sebelum terowongan, Jack tiba-tiba mundur. Tidak tahu apa yang terjadi. Hanya asap dan cermin. Ketiga mobil baru saja melewati tikungan itu dengan kecepatan lebih dari 62 mil per jam. Sekarang si 86 mencari kesempatan menyalip. Penasaran apakah di tikungan berikutnya ia akan menyalip Rex? Ayo, Arthur. Ini dia. Ini dia. Mereka menyalipnya. Jack dan AZ86 keduanya menggunakan saluran tepi untuk menyalip Rex. Luar biasa, Arthur. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Nah, biar aku jelaskan sesuatu. Pembalap profesional, saat mengambil tikungan, selalu memberi ruang di kanan. Arthur memanfaatkan celah itu untuk menyalip Rex. Sekarang tinggal kau dan aku, Arthur. Bagaimana dengan yang di belakang? Aku bisa menghalanginya. Dia tidak akan menyusul. Kau sebaiknya khawatirkan dirimu sendiri. Siapa sangka, AZ86 dan Jack berdua berhasil melewati pembalap pro. Tapi Rex tidak menyerah. Dia masih mencari celah untuk menyalip. Gaya mengemudi setiap orang berbeda, tapi kecepatan masuk tikungan Arthur dan Jack terlalu cepat. Sepertinya Rex akan kesulitan mengejar. Ayo, Arthur. Aku terhalang. Perhatian, semuanya. Sebuah sedan baru saja keluar dari jalan tol menuju ke atas gunung. Pembalap, perhatikan. Kendaraan dari arah berlawanan. Kurangi kecepatan dan beri jalan. Menyebalkan sekali. Minggir sana. Rex sepertinya tidak mendengar peringatan. Dia mempercepat. Dia akan menyalip. Dia gila. Dia sudah kehilangan akal.
Terlalu berbahaya. Haruskah kita menghalanginya, Itian teman? Terlambat. Rex kecelakaan. Arthur dan Jack nyaris tidak terkena. Balapan berlanjut. Sial. Apakah dia baik-baik saja? Dia tidak akan mati. Lupakan dia. Kau baik-baik saja, Rex? Kapten Brooks, Arthur disalib. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Perhatikan pengemudinya. Dia tidak pernah memimpin. Dia bahkan bertindak di luar kebiasaannya. Dia sengaja mundur ke jarak 3 panjang mobil. Mengemudi di belakang AZ-86. Mobilnya memiliki tenaga kuda yang sangat besar, namun dia masih membuntuti Arthur. Dia hanya ingin mempelajari gaya mengemudi Arthur. Dan menyalipnya di akhir. Jadi Arthur pasti kalah? Belum tentu. Teruslah perhatikan. Selama dia bisa terus melampaui dirinya sendiri di lintasan dan tidak mengemudi karena dendam, maka saya bisa tenang. Yang harus kamu lakukan adalah terus melampaui dirimu sendiri. Meskipun garis finish sudah dekat, AZ-86 belum menyerah, tetap tepat di belakang FC. Masuknya FC ke tikungan tampak sedikit salah. Mungkinkah tekanan terus-menerus dari AZ-86 yang menyebabkannya? Tekanannya berasal dari bannya. Bahkan jika disetel ke 250 tenaga kuda FC masih terlalu besar. Perlombaan terlalu panjang. Kaosan ban terlalu parah. Tidak bisa mencapai drift maksimal. Jadi, 2 tikungan terakhir adalah tempat perlombaan akan ditentukan. Di sini. Hampir di garis finish. FC bertenaga kuda tinggi masih memiliki keunggulan. Sepertinya hasilnya sudah ditentukan. FC terlihat lebih lambat saat memasuki tikungan. Bisakah si 86 menyalip di jalur dalam? Tikungan terakhir. Si 86 berhasil menyalip. Sekarang hanya satu tanjakan curam menuju garis akhir. Mari kita lihat bagaimana kedua pembalap menghadapinya. Bagaimana? Tentu saja, injak gas penuh. Mustahil. Kebanyakan orang akan terbalik di tanjakan curam seperti itu. Apalagi dengan kecepatan balap, mereka bisa tabrakan dan mati. Seserius itu, kenapa kita tidak melihatnya sebelumnya? Tanjakan ini, Rex pasti sudah mengaturnya dengan timnya, hanya untuk pamer. Tidak pernah sempat menggunakannya. Tanjakan setajam ini, kamu harus melambat dan berhati-hati. Kalau tidak tahu. Tanjakan curam ini. Dia akan mempercepat di atasnya. Ini. Tidak mungkin. Si 86 semakin cepat. Dia meluncur naik bukit. Terlalu berbahaya. Mustahil. Pendakian naga. Dia Jason. Si 86. Si 86 berhasil. Dia benar-benar melakukannya. Si 86 menang. Dia adalah dewa gunung musim semi yang sebenarnya. Aku sudah tahu. Kita menang. Ternyata dia. Jangan buang waktu. Ayo kita kejar sekarang. Aku tahu kau Jason. Kau juga tahu itu? Dulu, Dragon's Ascentmu membuat semua orang kagum. Kalah darimu itu sepadan. Apa rencanamu sekarang? Aku berencana membentuk tim. Apakah kau tertarik? Aku ingin bergabung kembali dengan tim. Menyelesaikan urusan yang menggantung. Aku harap di balapan bulan depan kami akan melihatmu di sana. Terima kasih atas kata-kata baiknya.
Sampai jumpa lagi. Jason. Terkejut? Atau masih tidak percaya? Juara 5 kali benar-benar ada di depanku. Baiklah. Kita perlu bicara bisnis. Aku tidak menyangka kau semudah ini. Aku memenangkan kejuaraan pertamaku pada usia 13. Untuk menghindari pengaruh pada hidupku, aku selalu tidak menonjolkan diri. Ya Tuhan, kau benar-benar pembalap jenius. Kami datang untuk mencarimu terutama untuk balapan ini. Sejak kau pensiun, tim kami tidak pernah lagi menginjakkan kaki di kompetisi internasional. Bahkan tanpa aku di tim, bukankah ada yang lain? Bapak Kietes membawa mereka ke grup Apex dan membentuk tim baru. Rekan lamamu Sam juga pergi ke sekolah mengemudi sebagai pelatih. Jika tim kami tidak bisa menghasilkan hasil, kami harus bubar segera. Jadi kau ingin aku balapan di liga? Bukan hanya kau. Tapi kita berdua. Betul. Dan tentang ibumu. Aku akan menghubungi Bapak Kietes besok untuk datang. Babak pertama ada di 1000 danau. Apakah kau siap? Kami semua siap. Jadi kamu ingat untuk kembali. Kamu nggak antar tahu hari ini. Kamu harus menggantinya besok pagi. Bapak King, ini mungkin terakhir kalinya saya mengantar tahu untuk Bapak. Aku sudah memutuskan. Karena ada yang mencurigakan tentang apa yang terjadi pada ibuku. Aku harus mencari tahu sampai tuntas. Ingat, tetap tenang. Restoran Puncak. Tempat aku setuju bertemu dengan Kyle dan yang lain. Tempat yang sama. Hanya pengantar tahu yang jelek. Ngapain lo nyorot? Kamu pikir aku mudah dianggap remeh? Sopir ini baru ya. Dengan kecepatan ini, kamu tidak akan sampai ke gunung musim semi. Mau menyalip? Tidak mungkin. Ngebut banget. Tahunya pasti sudah hancur karena goncangan. Aku akan mengikutinya nanti. Untuk melihat restoran yang mana. Membosankan. Kita pesan antar tahu. Iya, dia sebentar lagi sampai. Oke, tahan dia di sana. Tunggu sampai aku sampai di atas. Ada apa? Mau ngapain? Sudahlah. Kamu akan tahu saat aku sampai di atas. Nanti lihat aja. Bahwa gunung ini masih wilayahku. Jadi lo nggak bisa antar tahu atau cari duit. Lihat saja apakah kamu bisa bertahan di sini. Bos, restoran ini berganti pengelola. Jakab. Yang sebelumnya kurang laku. Untungnya, bos kami baik hati. Dan mengambil alihnya. Lo kesini antar tahu? Mau dibantuin bawa ke dalam? Santai aja. Sebentar. Kita habis banyak duit di sini. Restoran perjamuan pribadi mewah. Dan kita tetap pakai tahu lo. Itu rezeki buat toko lo. Bukannya karena nggak ada yang lain? Bos kita itu orang penting. Apakah Anda tahu grup Apex? Nggak kenal. Itu perusahaan Fortune 500 super konglomerat. Grup segede itu invest di restoran lo? Bisa dibilang begitu. Kudengar itu salah satu pemegang saham. Dia menginvestasikan uangnya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan grup Apex. Lo nggak tahu apa-apa. Udah ngomong sama lo. Lenny, kamu berhasil sampai sini. Gimana perjalanannya? Jalan gunungnya gampang dijalanin? Manajer lobi secara khusus memintanya. Harus diantar jam segini. Aku nggak bisa apa-apa. Nggak apa-apa. Tanteku yang bilang. Pengantar tahu? Sudah pergi belum? Belum. Aku nunggu kamu cek barangnya. Bagus. Aku akan bicara sama tanteku. Biar dapat kerjaan yang lebih baik. Makasih, Lenny. Nak, kamu boleh pergi sekarang. Barang rongsokan yang kamu antar itu, kami nggak mau terima. Lenny, kita belum periksa juga. Jangan bilang gitu. Lagi pula, mereka satu-satunya penjual tahu di sini. Jangan jadi pengecut. Aku yang tanggung kalau ada masalah. Kalau kamu mau terus antar ke kita, itu nggak mustahil. Kecuali kamu merangkak di antara kakiku. Bikin aku tertawa. Nanti aku pertimbangkan, biarkan kamu terus antar. Mata kamu yang mana? Apa kamu lihat tahu di mobilku pecah? Apa yang perlu aku lihat? Kamu tadi bawa mobil naik gunung kencang banget. Bahkan batu bata pasti udah hancur jadi bubuk. Karena kamu nggak cukup jago, kamu jelek-jelekin aku. Terus tahunya gimana? Gimana kalau nggak rusak sama sekali? Nggak mungkin nggak rusak. Aku lihat cara kamu bawa mobil. Tahu apa yang bisa bertahan? Ayo buka bagasi mobilnya dan lihat. Tunggu. Jangan kena jebakannya. Mungkin dia mau menjebak kita. Kalau kamu masih mau kerja di sini. Dengar kata aku. Nanti bawa dia ke dapur.
Aku akan cari cara buat hancurin tahunya. Bahkan kalau nggak pecah, akan aku buat pecah. Ini. Itu nggak benar. Kamu mau pergi? Berhenti cerewet di sana. Bagaimana kalau kita lihat dulu apakah sayurmu memenuhi standar restoran perjamuan pribadi mewah kamu? Jangan fitnah aku. Aku keponakan manajer restoran. Apakah kamu bisa antar tahu? Itu keputusanku. Kamu. Aku nggak bisa lapor balik seperti ini. Ini bakal seru. Diam saja mulutmu. Aku akan mengeluarkannya sekarang. Pengantar tahu nggak boleh masuk. Tante, Jangan panggil aku tante. Sudah kubilang antar dengan hati-hati, malah dapat komplain. Kau gila? Kau? Beraninya kau macam-macam denganku. Ibu Davis. Bukan seperti yang ibu kira. Ada pengantar tahu yang bikin masalah. Sulit dijelaskan. Kenapa tidak ibu lihat sendiri? Aku segera ke sana. Tunggu di sana. Ya. Jadi kamu yang suka ngadu, ya? Joe, ambil kunci mobilnya. Aku pastikan dia tidak bisa bikin masalah. Salahku, nak. Serahkan kunci mobilnya. Kalian tidak tahu hukum? Kamera sedang merekam, mau masuk penjara? Tunggu sampai Ibu Davis datang. Dia akan memberimu pelajaran. Kapten Jason, kami sudah berangkat menjemput Bapak Yates. Kami tiba di restoran puncak sekitar jam 11 pagi. Kita bahas detailnya nanti. Sudah jam setengah 8. Kita tunggu saja mereka di restoran puncak. Ibu Davis. Itu dia anak yang macam-macam. Dengan kita. Dia sengaja bawa barang busuk. Nanti aku urus dia. Apa ini yang kau antar? Tumpukan sayur busuk mau menipuku? Petani memberiku itu. Aku sudah bayar mereka. Aku tidak percaya mereka menusukku dari belakang. Sudah kubilang tidak bisa mengandalkanmu. Aku baru saja pesan antar yang lain. Akan kukurangi gajimu untuk kerugian ini. Ibu Davis. Tolong jangan potong gaji saya. Ibu tahu penghasilan saya pas-pasan. Bagaimana saya bisa hidup setelah itu? Dan saya bahkan berbuat baik. Lihat saja tahu anak itu. Pasti hancur semua. Dan keluargamu selalu punya reputasi baik. Itu sebabnya aku pilih keluargamu untuk antar tahu. Apa? Beginikah caramu melayani pelanggan baru? Tahu saya baik-baik saja. Buka dan lihat sendiri. Biarkan saya, Ibu Davis. Mustahil. Aku jelas melihatnya ngebut. Tahunya pasti hancur lebur. Ibu bisa cek produknya, Ibu Davis. Tahu kami sangat laris. Jika ibu ingin ganti pemasok lain, saya akan pergi. Hei, sobat. Mari bicara dengan tenang. Kalian mengantar tahu yang enak sekali. Kami akan terus pesan dari kalian. Joe, Lenny. Kalian berdua, cepat bawa tahu ke dalam. Ibu Davis. Jaga sikapmu. Lenny, hati-hati. Siap, Joe. Ada apa? Baru saja buka, sudah ada keluhan? Sayang, tidak apa-apa. Sudah aku tangani. Baiklah. Aku serahkan padamu. Hei nak, terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak masalah. Bangun. Jason. Sudah lama menunggu? Setelah menunggu selama ini, kuharap itu kabar baik. Kapten Jason. Ayo masuk dan bicara. Ruang pribadi Gunung Musim Semi. Silakan tunjukkan jalan. Tentu, Bapak Brooks. Apa yang dilakukan anak itu di sini? Kupikir hari ini kita bertemu dengan para eksekutif grup Apex. Lewat sini silakan. Bagaimana ibuku benar-benar meninggal? Kamu ingin tahu? Bapak Yates, kamu mendapat banyak keuntungan dari tim Fast dulu. Lalu, kami juga merekrut pembalap untuk tim Naga Apex. Apakah kamu mau mempertimbangkannya? Bapak Yates, kita dulu rekan setim. Kenapa begini? Bukannya aku tidak ingin memberitahumu. Hanya saja, harganya agak terlalu tinggi. Harga apa?
Aku tahu kamu, Jason. Kamu ingin berkompetisi di Liga Balap Global. Yang harus kamu lakukan selama balapan adalah kalah dari tim naga Apex. Tidak mungkin. Aku akan mencari tahu kebenaran tentang kematian ibuku sendiri. Kalau begitu, kita tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tahu ini benar-benar lembut. Jika aku tahu Jason ada di sini, seharusnya aku bergerak duluan. Siapa anak itu? Pagi ini dia mengantar tahu. Sekarang dia jadi VIP? Minta tagihannya. Itu $1.600. Saya pindai kode Anda. Kau tahu siapa anak itu? Si pengantar tahu. Bagus. Dia tinggal di mana? Tiba-tiba Bapak Kiates berubah pikiran. Kami Akan baik-baik saja. Bahkan jika dia memberitahu kami, aku tidak akan percaya. Kapten Jason. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Karena tidak ada petunjuk, aku akan cari jalanku sendiri. Kau yakin? Aku harus mencari tahu kebenaran tentang kematian ibuku, dan aku akan memenangkan balapan ini. Baiklah. Aku akan beli tiketnya sekarang. Kita terbang ke kota raya sore ini, dan mulai latihan prabalap. Bagus. Jadi, bagaimana menurutmu? Ayahku akhirnya membelikanku mobil. Meskipun itu bukan CTR, spesifikasinya luar biasa. 0 ke 60 dalam 3,5 detik. Lidar, mengemudi otonom, dan kulkas built-in. Jauh lebih baik dari CTR. Tidak buruk. Bung, ini Game 7 baru. Apa kau tidak bersemangat? Tunggu sampai kau mencobanya di gunung musim semi dan kembali dalam keadaan utuh, baru aku akan bersemangat. Bisakah kau mendoakanku sekali saja? Aaron, aku akan ke kota raya sore ini. Sesegera itu. Liganya akan segera dimulai. Aku harus berangkat. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengantarmu dengan Game 7. Tidak perlu. Datanglah menonton balapanku, aku akan menyisihkan tiket untukmu. Benarkah? Glim, Gel. Jason, kamu harus memenangkan kejuaraan. Atau jangan bilang, siapa-siapa kau kenal aku. Oke, Liga Balap Global dimulai kurang dari sebulan lagi. Persiapan sedang berlangsung. Sejauh ini, lebih dari 100 tim telah mendaftar, mencetak rekor baru. Untuk tim domestik, mantan juara, tim Fast, setelah 5 tahun bersembunyi, akankah mereka melangkah ke panggung internasional lagi, dan merebut kembali kejayaan mereka? Pihak tim Fast belum memberikan tanggapan. Para penggemar sangat menanti. Sementara itu, tim domestik yang paling mungkin masuk 10 besar, tim Naga Apex, sedang melakukan persiapan pramusim yang gencar. Sumber mengatakan tim Naga Apex telah memesan lintasan latihan kelas atas di kota raya. Anggota tim berlatih intensif di balik pintu tertutup. Mereka dalam kondisi puncak. Plus, kabar burung mengatakan bahwa mantan dewa balap, Jason Carter, mungkin akan kembali di liga musim ini. 5 tahun telah berlalu. Apakah dia masih memiliki ketajaman? Apakah kemampuannya sudah pudar? Belum ada yang tahu. Jason? Mustahil. Dia belum menyetir selama 5 tahun. Jika dia benar-benar kembali, aku yakin dia akan memenangkan gelar. Apapun kebenarannya, para penggemar sudah bersemangat. Liga Balap Global, kita tunggu saja. udara kota raya masih begitu lembab. Mobilnya sudah menunggu di tempat parkir. Ayo, kembali ke basis dulu. 5 tahun tidak ke sini, banyak yang berubah. Orang dan tempat, semuanya berubah. Kalau tidak ada yang berubah dalam 5 tahun, maka kamu tidak akan bertahan. Ayo. Tempat ini dan mobilmu tidak cocok, ya? Itu mobil sewaan. Tempel stiker saja. Untuk tempat ini. Anggarannya ketat. Kita harus puas dengan ini. Sepertinya 5 tahun ini, kalian sudah melalui banyak hal, ya? Itu namanya gaya retro.
Perangkat kerasnya mungkin sederhana, tapi perangkat lunak kami terus meningkat. Data simulator dan lintasan asli memiliki margin kesalahan di bawah 3%. Tim Pit sudah bersama kami selama 10 tahun. Keahlian mereka sangat baik. Jason, Zack, lama tidak bertemu. benar-benar kamu. Kukira anak Kyle itu bercanda. Kamu akhirnya kembali, Kapten Jason. Kami sudah menunggumu selama 5 tahun. Mobil ini, kamu merawatnya dengan baik. 5 tahun. Servis setiap 3 bulan. Dipacu di lintasan setahun sekali. Meskipun kamu pergi, mobil ini selalu siap untukmu. Hanya saja tidak ada yang mengendarainya. Zack tidak mengizinkan orang lain menyentuhnya. Tentu saja. Mobil ini milik Kapten Jason. Orang lain yang mengendarainya hanya sia-sia. Ibu, aku pulang. Silakan. Tahap pertama, seperti apa lintasan 1000 danau? Rally 1000 danau. Melaju rendah. Lompatan rumah. Puncak buta. Navigator. Tahap WRC 1000 danau. Ini tahap tercepat sepanjang musim. Dan juga yang paling spektakuler. Terkenal dengan pemandangan melaju rendah yang mendebarkan. Berapa kecepatan rata-ratanya? 126 km per jam. Itu kecepatan rata-rata tercepat dari semua tahap tahun ini. Mobil melaju di jalan kerikil hutan, seolah-olah melaju beberapa inci di atas tanah. Lintasan 1000 danau dibentuk oleh gletser kuno, jadi daerah itu penuh dengan danau. Dari situlah nama lintasan berasal. Jalannya sebagian besar kerikil lebar dan halus, berliku melalui hutan, dengan banyak tanjakan dan turunan. Ini benar-benar menguji ketepatan dan keberanian pengemudi. Tanjakan dan turunan, seberapa bergelombang? Jarak lompatan terpanjang, 65 meter. Berapa? 65 meter. Itu seperti melompat dari gedung 20 lantai, dan mendarat, kecuali kamu di dalam mobil dengan kecepatan 169 km per jam. Itulah daya tarik paling klasik dari tahap 1000 danau. Lompatan terbang. Terutama, lompatan rumah yang dikenal sebagai lompatan 1000 danau. Pengemudi melaju lebih dari 169 km per jam saat mencapai puncak, membuat mobil melayang di udara sejauh 65 meter, yang benar-benar menakjubkan. Mendarat dari 65 meter, apa sasis dan suspensi mampu menahannya? Itulah pertanyaan kuncinya. Melompat membutuhkan teknik khusus. Pengemudi biasanya menginjak rem ringan sebelum pas landas, lalu gas penuh di puncak. Dengan begitu mereka bisa mengontrol sikap mobil di udara dan stabilitas saat mendarat. Kedengarannya mudah, tapi kamu melambat dulu, lalu gas penuh. Sebelum terbang, kamu harus menenangkan diri, lalu berani menginjak pedal sampai mentok. Itu melawan naluri manusia, bukan? Apa tantangan lainnya? Puncak buta berkelanjutan dan tikungan kecepatan tinggi. Ada banyak puncak di lintasan. Kamu tidak bisa melihat apa yang ada di balik puncak sama sekali. Seorang pembalap harus, tanpa melihat jalan di depan, membuat penilaian. Batas kesalahannya sangat rendah. Aku butuh seorang co-driver. Tepat. WRC bukanlah balapan satu orang. Tanpa co-driver, mereka tidak akan mengizinkanmu masuk lintasan. Apakah kamu sudah punya seseorang? Sam, rekan lamaku. Tempat ini. Bahkan lebih kumuh dari markas kita. Di mana dia? Mereka bilang zona latihan 2. Itu dia. Itu dia. Mundur. Putar setir ke kiri 1 putaran penuh. Kenapa kamu putar 1,5 putaran? Kamu mau mencopot roda. Pelatih, aku tidak bisa melihat garisnya. Tidak bisa lihat? Kamu bawa kacamata? Iya. Jadi kamu rabun jauh atau buta? Kamu tertawa apa? Latihan sendiri dulu. Kalau kamu melewati batas, turun dan lakukan putaran lari. Lewati batas 3 kali, dan kamu tidak akan pulang hari ini. Jangan hu padaku. Latihan saja. Lama tidak bertemu. Kamu gemuk. Tidak, aku semakin tua. Tua? Kamu masih berusia 20-an. Coba aku lihat. Wajahmu kendur. Sam, mulutmu masih tajam. Kapten Jason, 5 tahun ini, mengantar tahu di gunung musim semi, terkena angin dan matahari, pantas saja kamu terlihat lebih tua. Juara Baymont 5 kali pergi mengantar tahu. Apa kamu mencoba menjalani hidup, atau berencana ganti karier, shooting a bit of China? Dan kamu di sini mengajar orang mundur? Langsung ke intinya. Tidak lihat aku sibuk? Sam, kembalilah bersamaku. 5 tahun lalu,
Aku pergi tanpa pamit. Maaf. Aku berhenti. Itu bukan karena aku tidak ingin balapan. Tapi pada hari aku memenangkan kejuaraan, ibuku meninggal dalam kecelakaan mobil. Kapten Jason. Ibumu, dia. Sejak saat itu, aku merasa mual hanya dengan menyentuh setir, jadi aku melarikan diri. Kyle dan Chris menemukanku. Mereka bilang kecelakaan ibuku bukan kecelakaan. Apa maksudmu? Mobil yang menabraknya pakai plat palsu, tidak ada bekas ban selip di tempat kejadian, ada seseorang di balik ini. Siapa? Aku tidak tahu. Jadi aku akan mencari tahu, aku perlu tahu siapa yang membunuh ibuku. Sobat. Aku akan membantumu. Punggungku yang tua. Maaf, maaf. Aku menginjak gas bukan rem. Tak percaya, para badut ini. Tetap di tempat. Satu orang menginjak gas bukan rem. Yang lain bahkan tidak mengerem. Kalian berdua bekerja sama untuk menghancurkan sekolah mengemudiku. Pelatih, aku tidak menabraknya. Dia menabrakku. Kamu parkir miring duluan. Kalian berdua, keluar. Kalian berdua tidak akan pergi hari ini. Kalian akan latihan parkir mundur sampai gelap. Sama sih sama. Mulut tajam tapi hati lembut. Kapten Jason, apa menurutmu dia setuju? Dia sudah setuju. Setelah bertahun-tahun, kalian berdua masih punya chemistry yang bagus. Aku setuju. Aku tahu. Kamu tahu apa? Aku setuju menjadi co-drivermu. Tapi ada dua syarat. Pertama, mulai hari ini, makanan yang kau hutang padaku, jadikan 100 prasmanan seafood termahal. 100 prasmanan, kau mau membuat Kapten Jason bangkrut? Bukan kau yang bayar. Baik. Kedua, Aku ikut mencari ibumu. Aku akan mencari bersamamu. oke. Baiklah, baiklah. Jangan terlalu sentimental. Cepatlah pergi. Aku masih harus mengakali peserta pelatihan ini. Astaga, tempat ini benar-benar kumuh. Bukankah dulu di pusat kota 5 tahun lalu? Sam, tak pernah kupikir kau juga akan kembali. Jika tahu, aku akan minta kau menjemputku. Tempat kumuh ini sulit ditemukan. Sulit ditemukan, tapi kau menemukannya. Oke, kembali ke topik. Kapten Brooks, kau paling tahu situasi tim. Silakan. Ayo, biarkan aku merangkum masalahnya. Pertama, tidak ada uang. Kedua, tidak ada mobil. Ketiga, bahkan tidak layak untuk latihan. Oh, dan balapan akan segera dimulai. Kau merangkumnya dengan sempurna. Mungkin kau yang harus menjadi kapten. Jika aku jadi kapten, hal pertama yang akan kulakukan adalah memecat kalian semua, supaya aku tidak perlu melihat wajah kalian. Kembali ke urusan. Sejujurnya, Kapten Jason, mobil kita saat ini bisa dikendarai, tapi tidak bisa menangani etape 1000 danau. Mobil itu adalah mobil balap lamamu. Dulu spesifikasinya kelas atas. Tapi sudah 5 tahun. Teknologi sudah maju pesat. Etape 1000 danau adalah etape tercepat di WRC sepanjang tahun. Dan sasisnya, suspensi, dan sistem pengereman semuanya sudah ketinggalan zaman. Setelah 5 tahun, saatnya untuk peningkatan. Apa yang dimiliki mobil lain, ia harus memilikinya juga. Berapa biaya modifikasinya? Turbo mesin perlu ditingkatkan. Sasis dan suspensi perlu ditingkatkan. Untuk memenuhi persyaratan liga. Estimasi konservatif, 7 miliar 200 juta rupiah. Segitu. Kamu mau bayar pakai apa? Tidak apa-apa. Makin dilap makin bersih. Tim masih punya 4,5 miliar rupiah. Kita bisa ambil semuanya. Aku masih punya 2 miliar 400 juta rupiah. Hanya modifikasi satu mobil seharga ini. Masih belum cukup. Kita punya sapi perah di sini. Meskipun di internet semua orang bilang Kapten Jason akan kembali, itu hanya rumor. Jika kita buat pengumuman resmi, besar-besaran, bukankah hype-nya langsung meledak? Sponsor akan berdatangan. Oke, ayo lakukan. Zack, gunakan uang ini untuk modifikasi dulu, kita urus sponsor secara bersamaan. Siap? Silakan. Jason Carter dan Sam keduanya sudah kembali. Dua ikan kecil tidak bisa membuat gelombang besar. Saya kira langkah selanjutnya mereka adalah mengumumkan kembalinya Jason untuk mendapatkan sponsor. Mengumumkan.
Mereka pikir Jason punya pengaruh sebanyak itu? Kamu awasi opini publik. Dan beri mereka kejutan kecil di samping. Ya, Pak. Bocorkan ke beberapa sponsor. Jika ada yang investasi di tim Fast, mereka bermain-main dengan grup Apex. Bapak Yates. Bukankah itu agak keterlaluan? Bagaimanapun kita dulu rekan setim. Jangan panggil saya, Bapak Yates. Apakah dia memperlakukanmu seperti rekan setim, saat dia pensiun? Kamu baik hati. Kenapa kamu nggak kasihan sama aku? Benar. Maaf, Bapak Yates. Cukup, keluar. Jason, kamu pergi tanpa pamit dulu. Berapa banyak kekacauan yang sudah kubereskan untukmu? Sekarang kamu pikir bisa kembali begitu saja? Tidak semudah itu. Bapak Wang, ini Yates. Lama tidak bertemu.